eh, terkait dengan pada kegiatan kita pada hari ini, mungkin kami jelaskan terlebih dahulu bahwasanya pada hari ini kita melaksanakan kegiatan pelatihan penyusunan perdes Desa Batu Ampar, tetapi outputnya dengan kegiatan pelatihan ini kemarin sudah saya sampaikan dengan kawan-kawan dari Paskas, outputnya atau keluarnya dari kegiatan pelatihan ini itu nanti perdesnya itu jadi minimal 1 perdes, karena kita memang ada kegiatan prioritas terkait dengan pengelolaan air terjun, maka mungkin nanti kita bicaranya soal perdes pengelolaan air terjun Desa Batu Ampar. Nah, untuk itu kemarin di dalam anggaran kita Desa Batu Ampar ada satu mata anggaran, ya, itu adalah bantuan hukum untuk pemerintah desa. Ada kegiatan bantuan hukum untuk pemerintah desa itu di dalam APBD kita di tahun 2020. Nah, itu kontraknya itu kita lakukan bersama dengan satu lembaga hukum, yang lembaga hukumnya itu adalah yang disebut dengan Paskas tadi itu. Nah, mungkin itu saja harapan kami, bukan hanya tahun ini, tapi ke depan kita tetap lakukan secara bersama-sama. Saya itu paling tidak menargetkan selama kepemimpinan saya itu ada 5 perdes yang mendesak untuk kita garap, kita selesaikan secara bersama-sama. Nah, mungkin itu saja terkait dengan yang mendesak perdesnya pun nanti kita coba diskusikan gitu. Hari ini kita perlu membahas sedikit tentang peraturan desa. Di desa-desa ini diinginkan oleh Presiden Jokowi untuk mandiri. Jadi desa-desa diberikan kewenangan mengatur urusan rumah tangganya sendiri itu sebenarnya dari zaman dulu. Tapi dulu kemampuan kita tidak ada. Kenapa? Nggak ada bantuan dana untuk desa. Dulu jadi kepala desa, jadi BPD itu sengsara. Nah, sekarang desa dikasih bantuan dana sampai 1 miliar kalau kita lihat. Nah, persoalannya sekarang jadi masalah. Ya, karena ini duit negara, bukan duit pribadinya Herwan, bukan duit pribadinya BPD, maka dia perlu tahu hukum. Karena kalau namanya pemerintah, ia selalu bicara aturan hukum, prosedur hukum, dan pertanggungjawaban hukum. Ingat, Tuan. Jadi kalau bicara hukum itu bicara aturan, peraturan, atau undang-undang, atau peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua bicara prosedur dan tata cara. Yang ketiga bicara laporan pertanggungjawaban. Iya. Nah, jadi dalam hal ini Adinda Herwan sebagai kepala desa Batu Ampar itu kalau bicara hukum itu 3 hal itu: peraturan, kemudian prosedur, kemudian laporan pertanggungjawaban. Karena hukum ini kalau tidak beres ujungnya polisi. Ya, nah ini harus disadari. Nah, hari ini kita bicara lebih tinggi dari 3 itu, Pak. Kita membuat peraturan. Jadi kepala desa dan BPD bersama masyarakat itu boleh membuat peraturan desa. Nah, itu kesimpulannya. Jadi hari ini kita belajar Pak Kades dan Pak BPD tata cara membuat peraturan desa. Nah, peraturan desa itu dia mempunyai bentuk. Ini bentuknya. Tidak bisa dibesarkan lagi. Apa yang ngecil dewe tuh? Dingin. Belum ada pemanasan tadi. Jadi kalau saya dengan Pak Kades ini memang akrab dari dulu adik-adik itu, jadi ya ngomongnya santai aja. Memang kita pendekatan dengan beliau nih, bagaimana kita memajukan desa Batu Ampar ini. Karena apa? Kita strategis. Ke Curug dekat, ke Kepayang dekat, jalur lintas dekat, bukan desa yang terisolir. Kemudian potensi alam kita, pemandangan bagus, ada gunung, ada air terjun, ada kebun kopi organik. Ya, ini sangat potensial. Tapi desa ini tidak akan maju kalau tidak bekerja sama dengan orang luar. Nah, kemajuan desa itu kalau dia melibatkan orang-orang seperti kami. Jadi ada masukan pemikiran. Sehingga diharapkan
dari musyawarah kita, tukar pikiran kita ini ada kemajuan-kemajuan yang baik untuk desa Batu Ampar. Setuju Bapak Ibu sekalian? Baik. Nah, peraturan desa itu, ini pengalaman saya di utara, di ke Bengkulu Tengah, Wan. Karena tidak ada bimbingan seperti ini, mereka bikin peraturan desa itu tidak ada bentuknya. Seperti rapat di masjid aja mereka. Itu ini peraturan desa di apa? Satu, kalau orang nak kawin sekian, pengantar NA, ditulisnya aja 1, 2, tidak ada sistematikanya. Itu tidak diakui, Pak. Itu hanya berita acara rapat, oke. Tapi untuk peraturan desa ketika kita ribut, kau mau duit ini Pak Kades, BPD 500.000 ini dari mana? Dasar hukumnya apa? Oh ini peraturan desa kita rapat kan sudah waktu itu di rumah. Ya wujudnya mana? Ini Pak catatannya. Bukan. Ah di sini Wan, ini Pak Kades, Pak BPD, Bapak Ibu tokoh masyarakat, kesulitan bagi kita. Karena zaman dulu kepala desa itu apa yang dibicarakan ya itulah aturan. Zaman sekarang tidak bisa. Kita sepakati dulu, sudah sepakat harus dibentuk wujudnya. Wujudnya harus dibuat seperti ini Pak Herwan sebagai Kades dan Pak BPD. Nah untuk Adinda Herwan ini dia nggak kesulitan, dia lama di PMI, udah biasa bikin SK. Nah jadi harus diformalkan di desa sekarang. Jadi kalau kita sepakat bikin peraturan tentang pengelolaan kawasan wisata apa air terjun itu, Pak Kades, Pak BPD, salah satu isinya tuh kita atur apa saja kewenangan. Namun untuk menjaring aspirasi apa saja keinginan-keinginan masyarakat Desa Batu Ampar mengenai pengelolaan pemanfaatan air terjun di Desa Batu Ampar, karena air terjun ini udah ramai dan harus dimanfaatkan secara normatif, karena secara lapangan kami baru hari ini mungkin ada hal-hal yang kemudian baru kami dapatkan bisa didiskusikan. Misalnya air terjunnya banyak Pak, ini struktur peraturan desa, judulnya sudah, kepala peraturan desanya sudah, ketentuan menimbangnya sudah, bahwa air terjun desa Batu Ampar sebagai aset desa berdasarkan hak asal usul berskala desa mempunyai nilai ekonomis, selain itu juga mempunyai nilai pariwisata, maka kemudian hal tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan pendapatan asli desa dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa Batu Ampar draftnya nanti akan kami serahkan ke Kades dan jajarannya. Misalnya mungkin Pak BPD. Nanti setelah ini memang ada formulir tentang keputusan BPD tentang persetujuan rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa. Tadi masih ada pasal-pasal ini dirapikan, tadi ada yang dihapus, jadi kan pasal 14 hilang, berarti pasal 15 jadi pasal 14, itu nanti dirapikan kan. Nanti kalau memang masih ada waktu di luar forum ini nanti bisa langsung dirapikan, sehingga nanti bisa langsung muncul nanti itunya, kalau memang mau ditetapkan bisa muncul nanti peraturan itunya, peraturan apa BPD-nya. Nah maksud saya kan gini, karena itu kan tadi itu artinya kan ketua BPD ini mengajak forum, maksud saya itu menyiapkan apa namanya tuh draft dulu, apa gimana? Draft. Ya. Jadi ini materinya sudah kita. Kalau di pemerintah di tingkat kabupaten ini naskah raperdanya sudah oke. Nah tapi kan harus kita hanya membicarakan rapat BPD hari ini, agendanya adalah mengesahkan rancangan perda yang sudah kita susun menjadi rancangan perdes yang sudah kita susun menjadi peraturan desa. Nah itu ada disebutkan di dalam rapat itu. Dan sabar lagi jadi anggota dewan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf, saya ini bukan mendominasi karena waktunya pendeknya. Sebenarnya kalau panjang sih bisa santai kita. Jadi dalam rapat BPD itu sama dengan rapat DPRD itu dengan formal kita harus sebutkan bahwa agenda acara hari ini rapat BPD dan kepala desa Batu Ampar ini adalah untuk membahas dan menyetujui
rancangan peraturan desa ini menjadi peraturan desa. Nah, itu isi berita acaranya itu. Paham nggak? Ya, kalau nggak disebutkan, belum. Jadi dia bilang itu menetapkan rancangan menjadi peraturan desa. Betul, itu isi rapat BPD itu. Yang sekali lagi, hari ini BPD bersama dengan kita menetapkan rancangan peraturan desa. Ya. Clear ya, clear ya. Sudah bisa dinomorkan. Belum. Sudah disahkan, Pak. Rapat Setelah rapat BPD. Nah, jadi saya ingatkan sebelum dilanjutkan, undangan rapat BPD itu nanti adalah agendanya membahas dan mengesahkan rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa. Itu harus disebutkan di undangannya. Ya. Untuk hari ini silakan dulu. Oke, terima kasih. Itulah materi yang kita bahas tentang peraturan desa, yaitu bentuk rancangan. Ya, betul.